اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, hadir kita di majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya itu, kita berharap di dunia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia yang besar, yaitu karunia untuk mengenalnya. Maka salah satu wujud daripada kita beriman kepada Al-Muta'ali, Al-Muta'ali itu adalah salah satu asma Allah yang artinya yang maha tinggi. Maka salah satu wujud kita beriman kepada Al-Muta'ali, kita memiliki cita-cita yang tinggi juga. Jadi cita-citanya lebih tinggi daripada bintang suraya. Maka apa itu cita-cita yang tinggi itu? Apa cita-cita yang tinggi? Yaitu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cita-cita yang paling tinggi kalau kata ulama. Maka itu adalah wujud kita beriman kepada Al-Muta'ali. Maka keimanan kita itu harus ada buktinya. Contoh kemarin kita bahas beriman kepada Ar-Rahim, beriman kepada Ar-Rahman yang maha, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa buktinya? Buktinya kita harus berkasih sayang kepada siapa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita gundah gulana kalau misalnya melihat ada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal kita hibur. Kalau nggak bisa juga menghibur, minimal didoakan. Itu adalah wujud kita beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nggak bisa kita mengatakan aku beriman kepada Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, Al-Wahhab yang maha memberi karunia, tetapi kita tahan karunianya itu. Muta'ali adalah kita cita-cita yang kita miliki, keinginan besar yang ada dalam diri kita adalah ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang sudah masuk ke dalam surganya dunia, ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di surga dia akan dapat melihat wajahnya Allah. Ada yang berpendapat bahwa masuk ke dalam surga kalau orangnya tidak makrifat kepada Allah tidak dikasih lihat. Wallahu alam mana yang betul. Ada yang berpendapat kalau sudah masuk semua melihat semua. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk
di antara orang-orang tadi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan yang tinggi itu. Dan ingin saja, kalau kita ingin saja tidak ada usahanya, tidak beramal, nah itu yang merusak. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas sedikit saja tentang harapan atau keinginan yang suci, yang mulia, yang dapat mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa wuslah. Wuslah itu apa? Koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mau menelepon orang, terus ada bacaan, Anda di luar jangkauan. Bisa nggak kita menelpon? Nggak bisa. Tidak bisa. Sama juga seperti itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di luar jangkauan, tidak masuk kita ke dalam wuslah, ke dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa kita mendapatkan banyak sekali karunia-karunia khusus yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan untuk hamba-hambanya yang khos, yang khawas. Nah, sebelumnya kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali kecintaan beliau kepada kita umatnya, dan hendaknya kita juga besar kecintaan kita kepada beliau. Cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada sesiapa saja. Kita kemarin sudah bahas beberapa, ada berapa kemarin? Sudah 7 dengan ini? 8. Oh ini 8, oh ya betul. Nah kemarin kita sudah bahas 7 makom. Jadi makom itu disebutnya, sebenarnya makom itu artinya tempat berdiri, atau bisa juga disebut kedudukan. Nah yang 7 itu yang kita kemarin bahas, itu merupakan makom yang harus kita capai kalau kita ingin sampai kepada puncak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Taubat. Kalau kita taubat dikasih mahabbah. Terus apa? Wara'. Kalau wara' kita dikasih syauq. Terus zuhud. Kalau zuhud kita dikasih khusyuk. Terus sabar. Kalau kita sabar dikasih al-uns. Terus apa? Fakir. Kalau kita fakir dikasih qurb. Terus syukur. Kalau kita syukur dikasih al-haya, malu. Terus khauf. Kalau kita khauf dikasih sakr. Nah, itu bahasa Arab semua. Roaming yang nggak ngerti. Tapi kemarin kan sudah kita bahas ya, uns itu apa segala macam. Nah, jadi makom itu adalah kedudukan yang itu kekal di dalam diri seseorang. Itu disebutnya makom. Ada lagi yang di bawahnya disebutnya hal, jamaknya ahwal. Nah ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, nanti di surga itu bahasa Arab. Jadi kita harus mulai akrab dengan bahasa Arab. Kalau kita pengen menjadi penduduknya, kalau kita pengen jadi penduduk Bandung, akrab bahasa Sunda. Pengen jadi penduduknya Jogja misalnya, akrab bahasa Jawa. Maka kalau kita pengen menjadi penduduk ahli surga, penduduk surga, maka kita mulai akrab dengan bahasa Arab. Walaupun kita belum mengerti, setidaknya jangan stres kalau mendengar istilah-istilah bahasa Arab. Nah, bedanya apa dengan ahwal itu? Ahwal itu sebuah kondisi atau keadaan. Hal disebutnya itu. Yang itu datang masuk ke dalam diri seseorang dan bersifat sementara. Kalau makom itu bersifat kekal. Nih contoh ya. Kalau kita ingin mengetahui kita makom kita ada di mana, makom itu apa tadi? Kedudukan, ya. Kedudukan kita ada di mana dalam pandangan Allah? Apakah kita ini ditobat,
di sabar, syukur dan lain-lain, zuhud misalnya, maka kita cek kezuhudan kita itu sementara saja atau selamanya. Kita zuhud terus setiap saat tanpa terputus atau saat-saat tertentu aja. Nah, kalau tertentu berarti belum, itu baru hal berarti. Belum makom. Ulama sepakat bahwa untuk sampai naik ke makom selanjutnya dia harus mantap dulu di satu makom itu. Maka kita nggak mungkin bisa naik misalnya ke makom wara' kalau kita nggak taubat. Taubatnya itu setiap saat atau pada saat tertentu saja. Ibu-ibu, kalau setiap saat, nah berarti sudah di makom taubat dia itu. Syukurnya itu pada saat lapang saja atau pada saat sempit juga. Kalau saat lapang maupun sempit dia terus bersyukur kepada Allah, maka makomnya adalah makom syukur. Jelas sampai sini? Nah, itu disebutnya makom dan disebutnya hal. Maka kita tanya, kaifa haluk? Apa kabar? Alhamdulillah ana bi khair. Pada saat itu bi khair. Pada saat nggak bisa bayar utang, bi khair nggak? Pada saat kiriman macet misalnya bi khair nggak misalnya. Nah, gitu. Itu disebutnya hal. Sampai sini jelas ya? Nah, maka tugas kita adalah memantapkan satu tangga demi satu tangga supaya kita naik kepada tangga yang paling tinggi nanti itu. Nanti akan kita insya Allah bahas. Tangga yang paling tinggi itu disebutnya bako nanti itu. Sebelumnya itu ada fana. Nah, nantilah itu kita bahas. Kita bahas dulu yang roja ini dulu. Ini orangnya ada di sini. Jadi roja itu artinya harap. Roja itu artinya harap. Kalau dulu kita baca itu di beberapa tulisan-tulisan itu, katanya orang kalau misalnya nggak makan bisa 40 hari hidup. Kalau nggak minum katanya 4 hari bisa. Tapi orang kalau nggak punya roja, nah itu nikmatnya itu. Kalau nggak punya harapan katanya orang nggak bisa hidup lebih dari 4 detik pun katanya. Nah makanya roja ini penting. Apalagi kalau ada tahlilan penting sekali. Sama ini ada apa namanya marhabah nih. Nah, penting sekali roja ini. Roja Anggi duet. Roja ini punya teman. Ya tadi Anggi, Roja Anggi bukan. Ini nama temannya khauf. Yang kemarin sudah kita bahas, takut. Roja itu artinya harap, khauf itu artinya takut. Kata ulama, khauf dan roja ini sayap. Sama seperti sayap burung yang kalau misalnya dia seimbang dia akan terbang dengan sempurna sampai dia nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya timpang dia akan terjatuh. Nggak bisa terbang dia akan hancur. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang kalau misalnya kita baca, jadi apa harapan yang paling besar? Nah, yang disampaikan oleh Allah misalnya di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 5. Baru beberapa hari yang lalu kita baca. Maka yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap liqa Allah, bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu la'at, pasti akan datang, pasti akan tiba. Di akhir surah Al-Kahfi misalnya dia katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, dan ada keterangan wa huwa radin anhu, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya, syaratnya falyamal amalan salihah, hendaklah dia itu beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal solehnya itu harus ikhlas,
Tidak boleh sedikit pun tercampur oleh apapun juga. Harus murni dia itu. Sama seperti yang sering kita sampaikan, susu yang keluar antara farthin wadamin, antara tai dan darah, dia keluar mengalir susu itu, tapi dia sedikit pun tidak tercampuri dengan tai dan darah. Kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya bagi kalian itu dalam binatang ternak ada sebuah ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi, kami kasih minum kalian dari perutnya itu, min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'ighal lisyaribin. Keluarlah susu yang dia itu mengalir antara tai, antara kotoran dan darah, keluar susu yang segar, yang murni, yang menjadikan orang-orang yang minumnya itu enak, segar, sejuk. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi itu amal-amal soleh, terus kemudian harus ikhlas, tidak boleh beramal itu selain Allah. Ikhlas itu di awal, di tengah, dan di akhir. Kita beramal, boleh jadi kita ikhlas. Awalnya kita sembunyikan amal kita itu, lalu tiba-tiba setan datang, akhirnya kita ceritakan, berubah dia akhirnya. Berubah menjadi amal yang jahar, amal yang ditampakkan, padahal awalnya itu amal yang tersembunyi. Wah, dulu kemarin aneh alhamdulillah tahajud 4 juz di lantai 2. Karena awalnya sembunyi-sembunyi dia. Lantai 2, siapa yang mau ke lantai 2? Terus tiba-tiba besoknya atau lusanya atau pekan depannya atau bulan depannya atau tahun depannya atau 10 tahun kemudian dia ceritakan itu. Turun jadinya itu. Atau dia pernah berinfak ke seseorang, dia sembunyi-sembunyi itu, tiba-tiba orang itu ngeselin, cerita dia sama suaminya, sama istrinya, wah bapak itu misalnya nggak sadar dia dulu kita pernah bantu itu, nah itu turun itu menjadi amal yang jahar, masih ikhlas, diturunkan lagi nanti itu, akhirnya diungkit-ungkit, akhirnya apa? Habis lama-lama, pahalanya 0. Nah, makanya kalau kita isi bensin itu hendaknya kita ngambil pelajaran mulai dari 0 katanya. Nah, awas jangan sampai amal kita seperti itu. Pergi kita ke sungai, ngambil air pakai ember. Nah, ternyata embernya kita bocorin. Sampai ke rumah, loh, mana isinya? Sampai kita ke akhirat tidak ada isinya lagi. Kenapa? Kita bocori sendiri. Nah, itu karena perbuatan syirik. Kita beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, roja ini, harap kepada Allah ini, itu dapat kita miliki yang pertama kalau kita punya ilmu. Kita tahu bahwasannya Allah itu merupakan zat yang maha indah, yang maha baik. Sehingga kita rindu, kita berharap. Kita tahu Allah itu maha pengampun, sehingga timbul di dalam hati kita itu keinginan, harapan untuk bisa bertemu dengannya. Sama seperti misalnya ada orang yang sakit, dia sakit misalnya, terus kemudian timbul keadaan dalam hatinya sakit, oh saya pengen sembuh. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, cara sembuh adalah macam-macam. Dia misalnya googling, oh beli salep ini misalnya 10.000 saja. Kalau ke dokter misalnya 200.000. Nah, maka dia belilah salep itu, dia beramal. Beli salep itu dia beramal. Pas dia beli itu, dia pakai berharap sembuh. Itu disebutnya roja itu. Makanya ada lawannya itu tamanni, angan-angan. Jadi kalau misalnya rojak tadi itu merupakan sebuah amal yang mulia, maka tamanni atau angan-angan itu adalah amal yang hina. Bedanya apa? Bedanya tadi pada
amalnya. Dia berharap pengen ketemu dengan Allah saja, tapi nggak mau beramal. Nah, orang itu disebutnya tamani. Dia dicela orang itu. Dia pengen sembuh, luka, pengen sembuh. Nggak ada apa-apanya, nggak berobat, tidak ngapa-ngapain. Maka orang itu sebutnya tamani, orang itu berangan-angan saja. Inhum illa yazunnun. Illa amaniya wa inhum illa yazun. Mereka hanya berangan-angan saja. Nah, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Darda. Jadi Malik bin Dinar, seorang tabi'in ya. Dia melihat Syahr bin Hausyab. Jadi namanya Al-A'la bin Zaid bercerita, saya bertamu ke rumah Malik bin Dinar dan kemudian melihat Syahr bin Hausyab berada di sampingnya. Ketika keluar saya mengatakan kepada Syahr, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadamu. Bekalilah diriku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membekali dirimu. Lalu kemudian ia menjawab, "Ya, bibiku Ummu Darda, istrinya Abu Darda, pernah menceritakan kepadaku sebuah hadis dari Abu Darda yang diperolehnya dari Muhammad SAW. Hadis itu menceritakan bahwa beliau memperoleh ilmu dari Jibril alaihissalam yang mengatakan, qala rabbukum azza wa jalla. Jadi Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Darda, qala rabbukum azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung mengatakan, berfirman, abdi, wahai hambaku, kata dia, ma'abadtani wa rajautani wa lam tusyrik bi syai'a wa fartu laka ala ma kana mink. Wahai hambaku, seandainya engkau menyembah kepadaku dan engkau berharap kepadaku dan kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Walau istaqbaltani bimil'il ard khotoya wa dhunuban istaqbaltuk bimithriha maghfiratan fa'aghfiru laka wala ubali. Walaupun kau datang dengan dosa, dengan kesalahan sepenuh bumi ini, maka aku akan terima engkau dengan keampunan sebesar dosamu tersebut, maka aku akan ampuni engkau wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang ada pada dirimu. Syaratnya apa tadi? Abadtani, engkau menyembahku, warajautani, engkau berharap kepadaku, walam tusyrik bi syai'a, kau tidak menyekutukanku dengan apapun juga. Jadi syaratnya itu. Nah, sering kita bahas bahwa ketika mendengar hadis ini, orang-orang yang beriman kepada Allah semakin cinta dia, semakin berharap. Yang mana Allah itu? Kenapa dia begitu baik? Kenapa dia begitu pemurah? Kenapa hak-haknya diambil oleh hamba-hambanya? Dia nggak masalah. Semakin rindu dia itu pengen bertemu, semakin rindu, semakin berharap ingin melihat wajahnya. Tetapi orang-orang munafik yang menyimpan kebusukan di dalam hatinya berkata apa? Dia akan meremehkan, wah, kalau begitu santai-santai aja, banyak-banyak saja dosa, nggak apa-apa, nanti juga diampuni. Nah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi roja itu, kata Imam Al-Qusairi, harapan atau berharap itu ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa akan datang. Ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa datang. Dan kemungkinan dan terjadinya itu masih merupakan kemungkinan. Jadi belum sesuatu yang pasti. Jelas? Jadi dia disebut roja kalau misalnya berharap sesuatu yang belum pasti terjadi itu. Yang dicintainya, hatinya itu tergantung kepadanya, akan terjadi di masa datang. Tapi terjadinya itu belum pasti. Contoh, kalau misalnya sudah pasti, itu namanya bukan roja, bukan harap. Contoh apa ya, yang sudah pasti terjadi, misal setelah malam pasti siang.
pasti matahari terbit esok hari selama belum kiamat. Ya kan, Imam Mahdi belum datang. Berarti matahari besok hari masih terbit. Imam Mahdi kan belum ada, Dajjal belum keluar, Dabbah juga belum keluar, ya loh. Dabbah belum keluar ya. Ya'juj dan Ma'juj juga belum keluar. Berarti apa? Pasti atas izin Allah besok terbit matahari itu. Nah, kalau kita mengharapkan besok matahari terbit, itu namanya bukan berharap. Kenapa? Karena pasti. Yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Contohnya apa? Misalnya fenomena yang simpel, misalnya hujan. Wah, mudah-mudahan besok hujan. Apalagi hujan duit. Nah, itu namanya harapan. Jadi sesuatu itu belum pasti. Sama khauf juga menghubungkan sesuatu yang akan datang. Jadi kalau misalnya roja akan datang, khauf juga sama. Dia berhubungan dengan yang akan datang. Nah, terus apa bedanya tadi antara roja sama angan-angan, sama tamanni? Jadi bedanya itu pada nilai dan dampaknya. Kalau tamanni itu, angan-angan itu bikin orang semakin malas, bikin orang itu nggak mau susah-susah, bikin orang nggak mau berjerih payah, nggak mau susah-susah. Tapi kalau roja itu sebaliknya, ketika dia berharap, dia semakin kuat usahanya itu, semakin jauh daripada kemalasan itu. Nah, itu sebutnya roja. Maka kalau misalnya orang itu berada pada makom roja, dia akan terus-terusan berusaha, dia akan terus-terusan bersungguh-sungguh, dan dia akan menjauhi kemalasan itu. Dan setiap detiknya diisi oleh roja, diisi oleh harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah mantap di makom roja tadi itu. Nah, ada ulama namanya Syah Al-Kirmani. Syah itu julukan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW, sama seperti Syah Bahauddin Naqsabandi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata dia, bagaimana kita sudah punya tanda apa enggak roja ini? Kita sudah punya roja belum? Tandanya itu to'ah, taat, kata beliau itu. Dan bentuknya ada 3 kalau menurut Abdullah bin Khubiq. Yang pertama, kata dia, orang yang mengerjakan pekerjaan baik, pekerjaan amal-amal soleh, dia berharap dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bermaksiat, dia berharap dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hentikan kemaksiatannya itu. Jadi yang pertama, dia berbuat soleh, beramal soleh, dan dia berharap amalnya itu diterima oleh Allah. Yang kedua, dia bermaksiat, yang namanya manusia, tempat salah dan dosa. Maka dia hentikan maksiatnya, dia hentikan dosanya, dan dia berharap dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berdusta. Jadi dia berbohong, dia berdusta. Dan dia tidak mengulangi lagi pekerjaan dosa, lalu kemudian mengharapkan ampunan. Jadi yang kedua dan ketiganya rada mirip. Kalau yang kedua lebih pada amal, kalau yang ketiga itu lebih pada ucapan. Maka dia hentikan perbuatan dosanya, hentikan kedustaannya, dan dia berharap diampuni. Contohnya apa? Contohnya haditsul ifki misalnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Itu yang nuduh ada orang-orang yang beriman juga, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, keluarganya Abu Bakar sendiri. Nah, dia hentikan kedustaannya begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sedikit lagi. Jadi kenapa roja itu disebut perbuatan yang mulia? Karena orang yang memiliki roja atau harapan kepada Allah, dia itu percaya kepada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada kebaikan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia disebut baik? Karena dia melihat Allah itu dengan pandangan yang baik, dengan husnuzon. Terus yang selanjutnya, orang yang roja itu, orang yang punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hatinya itu dekat dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senangnya hatinya itu terhadap akhirat, terhadap tempat kembali. Kalau misalnya orang nggak punya harapan, dia pasti nggak senang itu dan akhirat. Mudah-mudahan masih lama, mudah-mudahan masih lama. Tapi tanpa persiapan, nah itu disebutnya apa? Tamani berarti kita. Dan itu adalah sifat yang tercela. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Jadi kalau kita memiliki roja, memiliki harap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada ampunan Allah, kita melakukan amal soleh, kita berharap diterima, kita melakukan maksiat, kita berharap kita diampuni, berhenti kita dari kemaksiatan kita itu. Nah, kalau misalnya kita sudah mantap di makom roja ini, setiap saat kita berharap hanya kepada Allah saja, tidak kepada siapapun juga, maka akan diberi oleh Allah namanya wuslah. Wuslah itu apa? Hubungan atau koneksi. Nah, koneksinya itu nggak akan lepas. Karena orang itu berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakannya. Sama seperti seseorang yang menjadi pemimpin hebat, seseorang yang memiliki akhlak yang bagus, dia tidak akan mengecewakan orang yang memberikannya amanah, dikasih amanah, berusaha sekuat tenaga diamalkan itu amanah itu. Maka kata orang itu, amanah akan aman jika di tangan orang yang beriman. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, dibukakannya kita hijab-hijab yang menghalangi hati kita daripada musyahadah kepadanya, menyaksikannya, diangkatnya kita menuju makom yang setiap hari itu lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan kita berharap dibukakannya kepada kita pintu ma'rifat yang sebenar-benarnya, seperti ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.